Kata dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhan yang Maha Esa, kata Tuku Akil Putra, kutuk dan musnahkan si pembelot Effendi Usman ini. Memang dia telah memutar otak mana kitab suci umat Islam menurut perutnya. Amin, amin, amin. Sangat mudah bagi semua orang untuk haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Resi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, hari ini masuk lagi komentar dari saudara kita dari seberang. Lagi-lagi yang komentar ini adalah orang Aceh. Ini jelas ya. Namanya Teku Akli Putra. Apa kata Teku Akli Putra? Hai Fendi Murtadin. Bahasanya ya. Namanya Teku Akli Putra. Dia berkata, hai Fendi Murtadin. Takut dia dengan Murtadin, saudara ya. Yang sangat disayangkan adalah kamu membawa kata-kata bahasa Aceh ke dalam bahasa Kristenmu. Itu membuat orang Aceh sangat marah. Lalu dia berkata lagi, misalnya kamu motokan misionmu dengan kata-kata Injil Habaget, Injil Habadro dan sebagainya, dan kamu comot ayat Al-Quran, kau artikan seenak perutmu, kamu lebih baik dan tidak akan dimusuhi. Kamu lebih baik dan tidak akan dimusuhi kalau ceramah kau itu apa yang tulis dalam Injil Bible, itu yang kamu ceramahin. Jangan kamu bacakan Quran, kitab suci kami, kau tempelkan artinya dalam Injil. Itu yang membuat kebodohanmu semakin menjadi-jadi. Mungkin di antara seluruh pendeta kamu yang satu ini yang paling terkutuk dan mengotak-ngatik Al-Quran. Bapak Ibu bayangkan, perhatikan, ketika kita membaca kitab mereka, mereka kebakaran jenggot dan mereka tidak mau tahu. Padahal kita tidak mentafsirkan, kita baca Arabnya lalu kita baca artinya. Tidak terima. Kita dituduh penistaan dan macam-macam dituduh. Tetapi ketika mereka membaca kitab suci kita, lalu mereka tafsirkan dengan seenak udelnya mereka katakan mereka lagi menyampaikan kebenaran, mereka lagi berdakwah. Padahal jelas-jelas mereka mengolok-ngolok, menghina, mencaci maki, mencemooh firman Tuhan demi firman Tuhan, ayat demi ayat dalam Alkitab yang mereka bacakan, mereka tafsir menurut udelnya mereka. Tetapi kita tidak berkata apa-apa. Maksudnya Bapak Ibu, mereka boleh menghina, mencaci maki, mengolok, mencemooh firman Tuhan. Kita jangankan melakukan itu, membaca saja tidak dibolehkan, tidak diizinkan. Artinya, siapa kamu membaca kitab kami? Ini yang mereka mau Bapak Ibu. Ya, sementara di pihak mereka bebas menghina saudaraku, bebas mencemooh, bebas mencaci maki, bebas mengolok-olok, bebas menertawakan, bebas mentafsirkan ayat demi ayat dalam firman Tuhan menurut udelnya mereka. Mereka baca dengan olok-olok, mereka baca dengan tertawaan, mereka baca Alkitab dengan hinaan, dengan cacian, dengan makian. Apakah kita marah? Sekalipun kita lapor, tidak dianggap laporan kita itu Bapak Ibu. Tetapi ketika kebalikan daripada itu yang kita lakukan, kita tidak menghina, kita hanya membaca bil lughah al-arabiyah, lalu kita baca artinya, mereka tidak terima dan kita dianggap penistaan. Tidak fair. Ya, tidak fair. Nah, seperti kata si Teku Akil Putra ini Bapak Ibu, masa saya tidak boleh pakai bahasa Aceh? Ya memang saya orang Aceh. Tidak mungkin saya pakai bahasa lain, karena saya orang Aceh. Lang orang Aceh, mungkin lang pegang orang lain. Saya orang Aceh, tidak mungkin saya bilang saya orang lain. Ya, benar-benar orang Aceh. Nah, kenapa saya tidak boleh pakai bahasa Aceh? Apa yang membuat malu Aceh? Yang membuat malu Aceh hari-hari ini apabila ada orang Aceh yang masih main sabu, narkotika, ya, yang masih sabung ayam, maling, perampok uang rakyat. Ini yang membuat malu Aceh. Perzinahan, ini yang membuat malu Aceh. Apalagi yang membuat malu Aceh? Pencurian, perampokan, perjudian, sabung ayam, ganja, jual beli narkoba, ini yang membuat malu Aceh. Perzinahan, ini yang membuat malu Aceh. Tapi saya sudah percaya kepada Yesus, saya sudah percaya kepada firman yang nuzul menjadi manusia, firman yang datang dari surga, Yesus Kristus. Apa yang membuat malu Aceh? Tidak ada. Ya, sekali lagi, yang membuat malu Aceh apabila ada orang Aceh yang jual beli narkoba, setiap hari caci maki, setiap hari sabung ayam, setiap hari main judi, setiap hari mabuk-mabukan. Bila ada orang Aceh yang seperti itu, ini yang membuat malu Aceh. Saya tidak menyalahi aturan pemerintah dan diatur oleh undang-undang, dilindungi oleh undang-undang. Setiap orang bebas memilih agama dan menganut agama, kepercayaan, beribadah sesuai dengan agama masing-masing, dilindungi oleh undang-undang. Artinya saya ini percaya kepada Yesus, menjadi orang Kristen, dilindungi oleh negara, bisa dikatakan. Sudah diatur oleh undang-undang. Setiap warga negara bebas memilih kepercayaan, menganut agama, masuk ke agama apapun, terserah. Nah, yang penting tidak membuat malu Aceh, tidak menyalahi aturan, tidak bertentangan dengan undang-undang. Ini yang membuat malu Aceh, yang membuat malu semuanya.
Saya percaya kepada Yesus, hidup saya diubahkan. Nah, kalau dulu hidup saya tidak karu-karuan, setelah saya percaya kepada Yesus diubahkan. Budi pekerti diubahkan, pola pikir saya diubahkan, hidup saya diubahkan. Bahkan saya tidak lagi masuk neraka, saya sudah masuk ke surga. Dan saya beritakan setiap hari kabar baik, bukan kabar hoak, bukan kabar bohong. Kabar sukacita yang saya beritakan setiap hari, saya memberitakan kabar sukacita, kabar hal kerajaan surga, kabar yang langsung datang dari surga. Lalu si Teguh Akil Putra ini, Bapak Ibu, apa kata dia? Dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhan yang Maha Esa, kata Teguh Akil Putra, kutuk dan musnahkan si pembelot Effendi Usman ini. Memang dia telah memutar otak makna kitab suci umat Islam menurut perutnya. Amin, amin, amin. Sangat mudah bagi semua orang untuk menjaminnya. Bapak Ibu, ini kasih Tuhan, para pencinta sinar bayangkan doa seorang yang mengaku beragama. Doa dari seorang yang mengaku agamanya paling baik, agamanya paling top, agamanya is the best, agamanya sempurna, tetapi kata-katanya seperti itu. Ya Tuhan yang Maha Esa. Pertanyaan saya, apakah Tuhan mendengar doa semacam ini? Kutuk, sempah, serapah keluar, apakah Tuhan dengar doa semacam ini? Tuhan yang sejati tidak akan senang apabila namanya dipakai untuk hal-hal mengutuk orang, hal-hal mencemooh orang, hal-hal mencaci maki orang, hal-hal mengintimidasi orang. Tuhan yang sejati tidak akan senang bila namanya dipakai untuk yang bukan-bukan. Tuhan yang sejati, sekali lagi, tidak senang bila namanya dipakai untuk hal-hal yang seperti itu, mencaci maki, menghina, mengolok-olok orang, berdoa yang bukan-bukan kepada orang. Tuhan yang sejati tidak akan senang seperti itu. Itu bukan Tuhan yang sejati, ya. Bila ada seperti itu, namanya bukan Tuhan yang sejati. Karena Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan pengampunan, penuh dengan keadilan. Itu Tuhan yang sejati. Ya Tuhan yang Maha Esa, kutuk dan musnahkan si pembelot Effendi Usman ini. Ini doa orang yang mengaku agamanya paling baik, paling sempurna, tapi kata-kata dalam doanya seperti itu. Bayangkan bagaimana adab, akhlak, budi pekerti orang Kristen sesuai dengan Alkitab. Bila ada orang yang memusuhi kamu, ampuni dia, berkati dia. Bila ada orang yang mencaci maki kamu, berkati dia, ampuni dia. Bahkan musuh kalau ada, disuruh ampuni, disuruh berkati, disuruh kasihi. Ini akhlak adabnya orang Kristen sesuai dengan Alkitab. Apapun yang kamu tidak ingin diperbuat oleh orang lain, jangan kamu perbuat kepada orang lain. Apabila kamu tidak mau dikatain, kamu jangan mengatain. Apabila kamu tidak mau dicemooh, kamu jangan mencemooh. Segala sesuatu yang tidak kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu, kamu pun jangan membuat kepada orang lain seperti itu. Ya. Apabila kita tidak ingin disakiti, kita jangan menyakiti orang lain. Apabila kitab kita tidak mau dibaca, kita jangan baca kitab orang lain. Apabila kitab kita tidak mau diolok-olok, kita jangan mengolok-olok orang lain. Apabila Tuhan kita tidak mau dihina, dicaci maki, diolok-olok, dicemooh, kita tidak boleh mencemooh, mengolok-olok, mencaci maki Tuhan orang lain. Bahkan dalam Al-Quran sudah diingatkan, jangan kamu mengolok-olok Tuhan orang lain, jangan kamu mengolok-olok, mencaci maki Tuhan orang lain, nanti mereka akan mencaci maki dan mengolok-olok Tuhanmu. Sudah diingatkan. Kalau Teguh Akil Putra mengingatkan saya seperti ini, datang juga kepada orang-orang yang setiap hari menghina iman Kristen. Banyak channel, saya tidak perlu sebutkan channel-channel mereka. Ya, kamu datang ke sana, kamu ingatkan mereka supaya mereka tidak menghina Tuhan kami, mereka tidak mentafsirkan kitab suci kami. Kamu datang ke sana, kamu ingatkan. Jadi ayat yang terakhir saya ingin bacakan kepada Teguh Akil Putra di dalam kitab Filipi 1 ayat 21. Fa in istu fal masihu huwa kullu syai'in li wa immutu fa hadza ribhun. Saya ulangi. Fa in aishtu fal masihu huwa kullu syai'in li wa immutu fa hadza ribhun. Karena bagiku hidup adalah kesempatan untuk mengabdi kepada Yesus Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Mati adalah keuntungan. Hidup bagiku adalah kesempatan untuk mengabdi kepada Yesus. Mati adalah keuntungan. Maka kalau Anda melihat para murtadin selalu memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik. Kenapa? Karena hidup adalah Kristus. Hidup Kristus. Hidup kita hidup untuk memuliakan Tuhan, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Mati keuntungan. Keuntungannya apa? Mendapatkan hidup yang kekal. Firman Tuhan katakan, siapapun yang percaya kepada Yesus, maka orang itu mendapatkan hidup yang kekal di surga. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka orang itu berada di bawah hukuman maut. Ini jelas tertulis dalam Injil. Jadi apa yang kami sampaikan itu semuanya tertulis. Ya, semuanya ada tertulis. Bukan kami ada-adakan, ada tertulis. Kami tidak pernah mengada-ngadakan. Dan kami tidak pernah memberitakan kabar hoak, kabar bohong. Yang kami beritakan adalah apa yang tertulis dalam Alkitab. Hidup bagiku adalah Kristus, mati keuntungan. Jadi ketika kami hidup, kami
memberitakan Yesus Kristus, memberitakan kabar baik. Kabar baik, kabar yang harus didengar oleh semua orang. Terserah Anda terima, Anda tidak terima. Tugas saya sebagai evangelis memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Anda tolak, Anda hina saya, Anda cemooh saya. Tugas saya memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik. Anda cemooh, tugas saya tetap memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita. Kalau Anda terima, itu adalah luar biasa, karena Anda sudah menjadi bagian dari kerajaan surga. Anda sudah keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya Tuhan. Yesus katakan, akulah terang dunia. Baik saudaraku, para pencinta sinar Jahabaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim Hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua Hamasyah, Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik dari doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan Habaget banyak orang-orang di luar sana yang hidup dalam kegelapan, mereka bisa datang kepada terangnya Tuhan. Terima kasih.